Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. An Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah. Akhir-akhir ini muncul pemikiran meragukan tentang siapa sebetulnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam bukunya yang berjudul Ad-Difa' an Abi Hurairah, Sayyid Muhammad Sa'ad ibn Alawi al-Qurus, beliau adalah Sayyid yang alim, lahir di kota Tarim tahun 1351 Hijriah. Masa ini mungkin 1931. Beliau punya kitab yang berjudul Ad-Difa' an Abi Hurairah, pembelaan terhadap Imam Abu Hurairah. Bahwa dalam kitab tersebut beliau mengatakan ketika ada orang yang meragukan tentang eksistensi Abu Hurairah, sebetulnya sanad keilmuannya itu ikut salah seorang orientalis barat yang bernama Ignaz Goldziher, meninggal tahun 1921. Dialah pertama kali orang orientalis Yahudi yang mempermasalahkan siapa sebetulnya Abu Hurairah, meragukan siapa sebetulnya Imam Abu Hurairah. Kita tahu bahwa Ignaz Goldziher ini adalah min adail Islam. Dalam bukunya ini dia mengatakan wa yakfi bayani syara'ati hadzal mas'al annahu ibtada bil mustasyrif Goldziher wa huwa min a'da'il Islam al-alidda. Goldziher ini adalah salah satu di antara orang-orang yang paling keras menentang dan memusuhi agama Islam. Jadi kalau sekarang ada tokoh Islam yang berusaha untuk membuat keraguan-keraguan tentang siapa Abu Hurairah, sebetulnya dia hanya meniru pemikirannya orientalis barat yang bernama Goldziher. Hal ini pun juga disinggung oleh beliau Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah. Bisa dilihat dalam Fiqhus Sirah. Beliau mengatakan pada halaman 48, wa ma'lumun annal mubasysyirina wa mu'dhamal mustasyrikin hum khusum al-muqtaifuna lil Islam yattakhiduna qadha fi hadzal din sina'atan yatafarraduna laha wa yatakassabuna minha kama huwa ma'lum. Orang-orang orientalis ini pekerjaannya selalu memusuhi dan menentang ajaran Islam. Profesinya ya seperti itu, hanya ingin menulis, mengkaji Islam, terus menulis kritikan-kritikan kepada agama Islam. Beliau mengatakan mayatakas serang kami nggak mau
saya terminologi mengatakan mereka itu mendapat hasil, mendapatkan uang dari apa yang mereka lakukan itu. Ini bisa jadi tokoh-tokoh yang mengkritik atau mempermasalahkan Nabi ini memang juga ada kesambungan minharis. Mereka mendapatkan uang dari apa yang pemikiran yang dia sampaikan. Maka perlu saya sampaikan satu fenomena yang sudah lama. Fenomena ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan kita yakin bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi pasti terjadi. Ada hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun yaktunakum minal ahadisi bima la tasma'u ankum wala habakum. Akan ada di akhir zaman para dajjal, kadzabun yang membuat kebohongan-kebohongan, yaktunakum minal ahadisi bima la tasma'u ankum wala habakum. Mereka menyampaikan ajaran-ajaran yang kalian sendiri sebelumnya belum pernah mendengar, wala abaukum, dan bahkan guru-guru pendahulu kalian juga belum pernah mendengar. Fa'iyakum wa iyahum. Nah ini Kanjeng Nabi pakai segi tahdir dua kali. Pertama, fa'iyakum, kalian semua harus waspada, jangan sampai mendekati mereka. Wa iyahum, dan mereka jangan sampai mendekat kepada kita. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan sampai mereka para dajjal akhir zaman ini menyesatkan kalian. Wa la yaftinunakum, dan jangan sampai mereka ini merusak agama kalian. Bahasanya pakai yaftinunakum, jangan sampai merusak. Kita tahu dalam Quran itu kadang ada bahasa al-fitnah itu maknanya kufur, ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ada wal fitnatu akbar minal qatl. Meskipun ayat ini sering diterjemah fitnah nuduh, itu kan salah. Ini yang dimaksud adalah fitnah adalah apa? Al-kufur. Maka bisa jadi karena ini disebutkan Kanjeng Nabi setelah layu dilunakum, bisa jadi maknanya jangan sampai dajjal-dajjal itu membuat kalian kafir. Karena memang kalau kita lihat ternyata yang disampaikan itu juga banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita apa? Kafir. Dan itu nyata. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu betul-betul apa? Betul-betul nyata. Maka yang perlu kita waspadai adalah orang-orang yang seperti itu. Kalau dalam riwayat yang lain, Kanjeng Nabi menyebutkan angka jumlah dari dajjal-dajjal ini. Ada riwayat Bukhari, Muslim juga sama menyebutkan angkanya. La taqumu sa'atu hatta yub'asa dajjalun kadzabun qaribun min salasin kulluhum yaz'umu anna rasulullah. Tidak mungkin terjadi kiamat kecuali dimunculkan para dajjal dan kadzabun yang membuat kebohongan-kebohongan. Qaribun min salasin, ini dibagian Anda. Mereka semua jumlahnya kurang lebih 30. Jadi kalau riwayat Muslim yang saya sampaikan di atas tadi tidak menyebutkan jumlah, namun dalam riwayat yang lain menyebutkan jumlah. Maka untuk mengkompromikan
hadis yang satu tidak menyebutkan jumlah dan yang lain menyebutkan jumlah, di mana jumlah yang disebutkan ini ada berapa? 30. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, bisa dibuka juz 13 halaman 87. Beliau mengatakan, wa yahtamilu ayyakuna alladziina yad'una an-nubuwah minhum ma dzukira minas salasin aw nahbiha. Jadi kalau riwayat yang menyebutkan jumlah angkanya 30, ini berarti yang dimaksudkan Kanjeng Nabi adalah dajjal-dajjal yang mengaku nabi, mengaku mendapatkan wahyu dari Allah. Oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya yang lain, beliau mengatakan waqad udda, dalam kitab Irsyadus Sari, beliau juga mengatakan bahwa andaikan dajjal-dajjal yang mengaku untuk menjadi nabi, ya, ini kalau dihitung semuanya jumlahnya persis ada berapa? 30. Di sini dikatakan dalam Irsyadus Sari, falau uddamani da'an nubuwah min zamanihi sallallahu alaihi wasallam mimman ishtahara bidzalika wa tabau jama'atun ala dolalatin la wujida hadzal adad. Andaikan orang-orang yang mengaku menjadi nabi dihitung mulai zaman Kanjeng Nabi ya, sampai sekarang, itu jumlahnya persis ada sekitar berapa? 30. Berarti hadis yang menjelaskan bahwa jumlahnya 30 itu adalah dajjal-dajjal yang mengaku menjadi nabi. Sedangkan hadis yang riwayat Muslim secara mutlak tanpa menyebutkan angka, itu yang dimaksud adalah wa anna man zada alal adadil madhkur yakunu kadzaban faqat. Paham ya? Jadi yang lebih dari 30 itu hanyalah dajjal-dajjal yang membuat kebohongan-kebohongan dalam agama. Jadi tidak mengaku nabi tapi sama-sama membuat kebohongan dalam agama, lakin yad'u ila dhalalah. Jadi sama-sama mengajak kesesatan. Kabulati Rafidhah, seperti Syiah Rafidhah, oke, ini juga mereka dajjalun kadzdzabun. Itu sebetulnya hampir sama. Orang Syiah itu kan juga sama, mengingkari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Oke? Mereka menganggap bahwa Aisyah tidak diterima riwayatnya, karena dianggap kafir, dianggap apa? Murtad. Ini targetnya sama. Kepingin agar supaya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan oleh Aisyah ini menjadi lemah sehingga tidak bisa dijadikan tendensi hukum. Maka dengan itu akhirnya banyak hadis-hadis Kanjeng Nabi yang itu menjadi sumber syariat Islam menjadi hilang. Itu targetnya sama. Wasailul firaq ad-du'ati ila ma yu'lamu bi-darurah annahu khilafu ma ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruhnya dajjal-dajjal yang tidak mengaku nabi tapi sama-sama mengajak kesesatan itu, sama-sama menyampaikan ajaran-ajaran yu'lamu bi-darurah annahu khilafu ma ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bagi orang-orang yang belajar agama dengan sungguh-sungguh pasti bidorah dengan jenggrek, ya, tahu kalau itu bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar
Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ini diteruskan wa yu'ayyidu anna fi hadis Ali inda Ahmad faqala Ali li Abdillah bin Qawwa wa innaka lamidhu. Apa yang saya sampaikan itu tadi menjadi kuat. Maksudnya bahwa ternyata dajjal-dajjal yang membuat kebohongan, mengajak kesesatan, yang tidak mengaku Nabi itu lebih dari 30. Yang menjadi penguat daripada apa yang saya sampaikan itu adalah hadis yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali. Pada saat itu Sayyidina Ali berhadapan-hadapan dengan Abdullah bin Qawwa, seorang tokoh Syiah Rafidhah. Sayyidina Ali mengatakan, wa innaka laminhu. Kamu wahai Abdullah bin Qawwa adalah salah satu di antara dajjal-dajjal yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Wa bin Qawwa lam yadda'i nubuwah wa inna ma kana yaghlu fi qabri. Sementara kita tahu katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ditanya Ibnu Qawwa itu tidak mengaku Nabi, tapi hanya dia mengajak kesesatan untuk ikut ke golongan Syiah Rafidhah. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, sebagian riwayat menyebutkan Dajjal itu 30, itu berarti maknanya Dajjal-Dajjal yang mengaku menjadi Nabi, sementara Dajjal-Dajjal yang mengajak kesesatan yang tidak mengaku Nabi jumlahnya lebih dari 30 dan sampai akhir zaman akan ada. Maka perlu kita pahami sebetulnya Dajjal-Dajjal itu siapa? Ini yang paling hebat, apa yang ditulis oleh Syekh Mullah Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih. Bisa dibuka juz 1 halaman 239. Beliau mengatakan, yakni saya kunu jama'atun yakuluna linnas nahnu ulama wa masyayikh. Beliau menafsiri, beliau mensarai hadis tadi. Saya kunu jama'atun, akan ada orang-orang yang mengatakan kepada jamaah-jamaahnya, nahnu ulama, saya ini ulama, wa masyayikh, saya ini kiai yang punya pondok. Nad'ukum ila din, saya mengajak kepada kalian untuk memeluk ajaran yang baru, yang tidak sama dengan ajaran yang kalian terima. Yang melihat sorry, beliau mengatakan nahnu ulama, karena secara logika nggak mungkin orang-orang yang dikatakan dajjal oleh Kanjeng Nabi bisa membuat simpati orang banyak kalau dia tidak dianggap sebagai ya nek sejak itu orang-orang yang pegawai ini merata orang yang tidak dianggap kiai, ya jelas nggak mungkin ada orang yang itu tersesat. Maka Kanjeng Nabi sampai memberi peringatan itu karena memang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dianggap kiai, yang dianggap masyarakat. Wahum kadzabuna fi dzalik. Padahal katanya Syekh Mullah Al-Qari, mereka-mereka yang mengaku ulama, mengaku masyayikh ini pembohong berat. Ya tunaku minal ahadis bima la tasma'u antum wala abaukum. Beliau tafsiri, beliau sarai, yatahaddatsuna bil ahadis al-kadzibah. Mereka menyampaikan ajaran-ajaran bohong, wa yaqtadiuna ahkaman batilatan, membuat ajaran-ajaran hukum-hukum yang sesat, wa tiqadatin fasidatan, dan keyakinan-keyakinan yang rusak dan menyesatkan. Jadi karena memang mereka mendapat simpati orang banyak, jelas
mereka ini adalah dari kalangan-kalangan, justru kalangan-kalangan ini yang sangat menyedihkan. Maka sebetulnya siapapun jika mengkaji ilmu agama dari sanad yang jelas, pasti akan tahu kesesatan dari tokoh yang sedang viral ini. Okay? Apalagi mohon maaf teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama, kalau kita mau mengkaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari pasti tahu bahwa Mbah Hasyim Asy'ari sendiri dalam beberapa hadisnya riwayatnya pakai riwayat Imam Abu Hurairah. Jadi nggak mungkin kalau betul-betul orang NU. Beda kalau ini adalah ada iyau Nahdlatul Ulama, okay? Orang-orang yang ngaku NU. Karena dengan meragukan Abu Hurairah berarti juga meragukan Mbah Hasyim Asy'ari yang di beberapa riwayat hadisnya juga pakai riwayat Imam Abu Hurairah. Yang paling membuat kita agak lega, nggak pakai terlalu khawatir, dan ini pun juga menjadi peringatan untuk mereka-mereka yang sekarang muncul sebagai dajjal akhir zaman. Apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juz 18 safhah 46, beliau mengatakan bahwa wujida min haula khalqun katsirun fil aqsa. Banyak sekali para dajjal-dajjal itu yang ditemukan di sepanjang masa. Tapi wa ahlakahumullahu wa qala atharuhum. Akhirnya mereka tetap dihancurkan oleh Gusti Allah. Wa qala atharuhum. Mereka dimusnahkan sampai ke akar-akar. Wa kadzalika yuf'alu biman baqiya minhum. Dan pasti dajjal-dajjal seperti ini sama nasibnya juga akan dihancurkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa hikmahnya Allah memunculkan dajjal-dajjal di akhir zaman sebelum munculnya dajjal yang sesungguhnya? Ini tujuannya untuk mengetahui seberapa kualitas keimanan kita, seberapa kapasitas keilmuan kita. Kalau dengan dajjal-dajjal kelas kroco-kroco mawon, kalau dengan dajjal-dajjal kelas nyupedes mawon, ini banyak yang ikut tersesat, ya. Maka apalagi dengan dajjal besok pada akhir zaman yang dajjal kelas kakap. Karena dajjal di akhir zaman itu, dajjal yang sesungguhnya itu punya kelebihan, punya keistimewaan yang luar biasa. Jadi betul-betul punya kekuatan supranatural. Kira-kira ngomong jauh dan ngomong langsung dan kira-kira ngomong jauh tandurannya napa niku tumbuh langsung tumbuh. Punya kekuatan seperti itu. Jadi kira-kira pasti akan lebih tertarik. Maka ketika dajjal yang mengaku Tuhan, dajjal yang akbar yang sesungguhnya, banyak yang ikut tersesat. Karena apa? Saking gede itu. Makanya lam yakti Rasulullah illa wa yundirukum min fitnati hadzal dajjal. Semua rasul yang diutus oleh Allah itu pasti memberi peringatan kepada umatnya tentang fitnah, tentang bahayanya dajjal akbar. Berapa? Sampai begini. Makanya Kanjeng Nabi sendiri pun juga mengajarkan kepada kita setiap akhir sholat kita berdoa.
Allahumma ini a'udzubika min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masiihid. Itu kesannya gitu. Jadi dengan munculnya dajjal-dajjal yang kroco-kroco dan pedes-pedes, Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa andaikan nanti di hari kiamat ada dajjal yang sesungguhnya dengan kesaktian dan dengan keistimewaannya, itu banyak yang ikut meskipun mengaku Tuhan. Ini kita gak heran dengan fenomena bahwa nanti banyak orang yang tetap menyembah dajjal ini. Ya, kita gak heran. Kenapa? Karena dengan fenomena sekarang lagi diwei dajjal sing kelas kroco-kroco dan pedes-pedes saja sudah banyak yang tersesat. Tidak punya keistimewaan apalagi dengan besok dajjal yang punya keistimewaan yang luar biasa, bisa menurunkan hujan, bisa menyembuhkan tubuh. Itu di antara hikmah mengapa Allah menurunkan dajjal sebelum dajjal yang sesungguhnya. Di akhir yang saya sampaikan ini, saya memohon kepada Bapak Kapolri dan jajarannya, mohon jangan terulang lagi memberi panggung kepada tokoh-tokoh dajjal akhir zaman seperti ini, karena akan membuat kegaduhan dan hal itu jelas akan menjadikan kita sebagai rakyat Indonesia hidup tidak tentram, hidup tidak damai. Padahal ketentraman dan kedamaian merupakan harapan kita semua. Dan akhirnya kita memberi kesimpulan bahwa moderasi agama adalah kesesatan yang sangat fatal. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum.